Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang kami hormati jemaah Masjid Al-Barakah. Yang pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang pertama 1 Ramadan 1444 Hijriah atau tanggal 22 Maret tahun 2023 Masehi, bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dalam sebuah kegiatan yang mulia pula. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada malam ini, sehingga kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih di Masjid Al-Barakah. Semoga hadirnya kita di sini menjadi syarah bahwa nanti kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa karena kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani puasa lagi di tahun ini. Lihatlah betapa banyak sahabat-sahabat kita di tahun lalu beliau masih bersama kita, tetapi ini mereka telah dipanggil untuk menghadapnya. Terkhusus rekan kami, salah satu pengurus DKM, sekretaris DKM yaitu Bapak Yuli Purnomo, kemarin telah menyatakan kita, semoga almarhum diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, serta kita doakan juga bagi orang-orang yang mendahului kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan ampunan dan terima segala amal perbuatannya dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Ta'ala. Summa ila arwani min jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dengan penuh rasa cinta dan gembira. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi atas karunia dan nikmatnya pada kita semua. Dan semoga kita lebih panjang umur hingga memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Alhamdulillah, kita masuk bulan Ramadan yang orang bilang itu bulan penuh berkah dan bulan penuh kuliner. Semoga sajian kuliner di depan kita, di hidangan meja makan kita, yang dijajakan di jalan-jalan, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah nikmat besar. Sebab hidup di bulan Ramadan ini berarti kita diberi kesempatan untuk beribadah, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mari kita berlomba-lomba merebut peluang besar ini, karena bulan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ketaatan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya. Semoga dosa kita diampuni dan surga pun rindu kepada kita. Sungguh bulan ini merupakan ajang persaingan yang hebat untuk saling berlomba, memperbanyak amal-amal, memperbanyak pahala, mempertebal iman dengan melawan hawa nafsu kita. Seperti bulan Ramadan sebelumnya, insya Allah sholat tarawih yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Barakah sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat dan 1 kali salam. Hadir jamaah Masjid Al-Barakah, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah atas nama DKM, perkenalkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah kami mengirim para jamaah dan mengatakan dan menjadi sholat terdepan terlebih dahulu.
Yang kedua, dimohon yang membawa alat handphone atau komunikasi lainnya supaya disilentkan supaya tidak mengganggu ketertiban kita. Yang ketiga, himbauan dari Masjid Al-Barokah adalah untuk tidak membawa anak kecil. Kalaupun kita membawa anak kecil, tolong didampingi mereka. Jadikan ibadah ini adalah pembelajaran buat mereka. Biasanya yang sholat 5 waktu di masjid tahu biasanya agak terganggu saat anak-anak kita tanpa didampingi orang tuanya. Kebanyakan dari kita menyuruh anaknya sholat, ingin anaknya soleh, tetapi di masjid mereka bermain dan bercanda. Ini sering kita temui. Di malam hari ini, himbauan kami tolong kepada orang tua untuk dampingi anak-anaknya. Di sampingnya, berikan pelajaran yang terbaik buat mereka, berikan teladan yang terbaik buat mereka, agar kita bisa khusyuk dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, yang selaku imam sholat tarawih pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Mahfud, yang membaca sholat tarawih insya Allah oleh Bapak Ustaz Arifin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dan harapan agar kita juga dan keluarga kita di rumah senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, kemudahan dalam segala urusan, kuat iman, kuat Islam, dan selalu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan juga kita bacakan surat Al-Fatihah kepada para dermawan yang telah menyumbangkan infak dan sedekahnya di Masjid Al-Barokah ini. Semoga Allah membalasnya dengan limpahan berkah di dunia dan di akhirat, dan mendapat pahala berdekatan dari akhirat nanti. Ala hari ini awal penuh salihah, ibarat itu Quran Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Barokah kepada Bapak Ustaz Mahfud, kami persilakan di Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia bilang kurang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambarnya kita bersalam di masjid sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan pelit dengan kalimat baca sah, jawab sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qiyamul kafir majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kalimat yang paling terindah, tiada ucapan yang paling dihargai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya untuk bersyukur adalah mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah di tahun 1444 Hijriah atau di tahun 2023 ini kita bertemu kembali dengan satu bulan yang dirindukan oleh umat Islam yang beriman. Ada dibalik ya, umat yang beriman, umat Islam. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tentunya kita hadirkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk juga buat keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya. Dengan beliau hadir di muka bumi ini memberikan kecerahan kepada kita. Lentera yang gelap dia nyalakan untuk kita. Kita meyakini dan telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya
ajaran-ajaran beliau harus kita jalankan sebagai umat yang beragama Islam. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini sudah ditentukan oleh Departemen Agama kita, Hasil Musyawarah dan Hilal, adalah malam 1 Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian seorang yang beriman untuk berpuasa, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah, kalau ulama sudah bilang, wadah untuk menggembleng keimanan kita. Di bulan ini adalah bulan buat umat Islam, adalah bulan yang penuh dengan ujian. Karena yang biasanya kita makan pagi, sarapan pagi, ngopi, ditambah lagi dengan menghisap rokok, itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman dan yang Islam. Karena banyak yang beriman tapi tidak menganggap dirinya Islam. Di bulan Ramadan masih juga ngopi, ngerokok, makan, naudzubillah min dzalik. Kalau kita takut sama ajab Allah, kerjakan puasa. Kalau kita patuh kepada baginda kita, berpuasa. Tapi kalau kita dua-duanya tidak mau, maka carilah bumi Allah yang begitu indah. Yang lainnya mana? Tidak ada bumi yang kita miliki ini kecuali punya Allah. Kalau kita nggak mau ibadah, kalau kita tidak berpuasa, cari bumi lain, kata Allah. Oleh sebab itu, di bulan yang baik ini, saya berwasiat pada saya pribadi, ayo kita gembleng iman kita. Kita tancapkan keimanan kita agar di bulan Ramadan ini, kata Nabi kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Coba Nabi kita ngomong tuh gitu. Barang siapa seorang yang beriman berpuasa dengan keimanannya, tentunya dengan Islam. Sebab selain umat Islam, ada juga yang berpuasa. Saudara kita yang tidak Islam juga berpuasa, melaksanakan kewajiban agamanya, berpuasa juga, sama seperti kita. Tapi bedanya mereka berpuasa sesuai dengan agama mereka. Ini kita yang ngaku beriman dan ngaku Islam malah tidak mau berpuasa. Oleh sebab itu, gunakan waktu ini, gunakan kesempatan kita agar di bulan Ramadan ini, kata Nabi tadi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, kalau kita istilahnya sholat sunat tarawih, dengan keimanan dan dengan keislaman, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tidak usah dibagi-bagi ya Pak. Yang penting di bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'annya nyatakan bahwa bulan ini, di bulan Ramadan, adalah bulannya Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an kita nih yang kita taruh di atas meja, di atas laci ini,
yang punya di rumah-rumah, mulai sekarang habis sholat tarawih dibuka dan dibaca. Karena bulan ini bulan Al-Quran. Di surah Al-Baqarah 108. Kalau salah ada, kita buka kembali surah Al-Baqarah setelah tadi pasal 83 dan seterusnya, bahwa bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Jadi bukan hanya di 17 memperingati kita nuzul Quran, di awal Ramadan ini pun merupakan adalah bulannya Al-Quran. Yuk kita sama-sama tadarusah selepas nanti sholat sunnah tarawih bagi bapak-bapak yang dan anak muda yang mau tadarusah di masjid, kami persilahkan. Nanti dibimbing oleh Bapak Ustadz Lim untuk membimbingnya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seiman dan seagama, semoga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Amin. Kalau nggak sehat, nggak pernah datang ke masjid. Betul. Dan menambah keimanan kita. Begitu banyak saudara kita yang saat ini ingin dia melaksanakan sholat berjamaah sama-sama kita dan melaksanakan sholat yang mulai kalau sunat tarawih bersama kita, tidak bisa hadir karena asal umatnya umat. Oleh sebab itu, yang Allah berikan kesehatan, langkahkan kaki kalian di masjid. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang telah berwudu kemudian diniatkan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka satu langkah kalian dihitung dengan 10 kebaikan. Makanya umat Islam itu sebenarnya indah, Bapak Ibu. Cuma yang nggak mau banyak, malas ke masjid. Padahal kata Nabi itu berwudu di rumah, niatkan kita, langkah kaki kita untuk datang ke masjid, kebaikannya 10 kali lipat kebaikan. Pernah sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Nabi, rumah saya jauh di ujung sana, saya mau pindah dekat dengan masjid, bagaimana ya Nabi? Jangan dia pulang. Sampai 3 kali beliau mengatakan demikian, kata Nabi, tetaplah kalian yang jauh di sana, karena semakin jauh kalian melangkahkan kakinya ke masjid, semakin banyak pahalanya. Ini mah beda, yang dekat malah menjauhi masjid. Sangat disayangkan. Pak Naiman, saudara kita, yang jauhnya dari TPS, subuh datang dengan sepeda ontelnya. Coba bayangkan. Cari apa? Cari keberkahan. Di usia yang sudah lanjut, yang punya asam urat, masih dimudahkan beliau datang sholat subuh di kita. Ini yang muda-muda, udaranya kuat, sholat subuhnya ditinggalkan. Ibu, bapak, yuk gairahkan anak kita. Kalau kamu bangun, silakan sholat. Karena langkahnya yang paling utama adalah sholat. Kalian mau punya harga semanapun di dunia, tidak ada artinya. Karena yang paling dihitung oleh Allah yang menjadikan action kuncinya ibadah, kuncinya amal kita adalah di sholatnya. Enggak mampu untuk sholat di rumah. Berarti di beliau tidak mengikuti ajaran Nabi. Nabi sudah menempatkan bagi seorang muslim laki-laki sholat fardunya di masjid.
Kalau yang di kantor, jangan di kantor berjauh dari masjid. Makanya oleh sebab itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, momen di bulan Ramadan ini jadikan koreksi kita untuk kembali kita bahwa sesungguhnya kita adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, rezeki yang semua kita nikmati sekarang ini adalah pemberian dari Allah. Kalau nggak mampu, gue capek-capek pergi dari pagi sampai sore, gue jadi duit. Tidak. Tapi Allah yang beri kita. Banyak saudara kita yang berangkat dari pagi sampai subuh, odong-odong lupa. Coba ya, tidak dapat apa-apa. Padahal dia berusaha dari pagi sampai sore. Tidak ada tarikannya. Tapi dia masih diberikan nikmat. Apa? Nikmat sehat walafiat. Itu nikmat yang tak pernah kita lupakan. Oleh sebab itu, bagi yang sehat walafiat, yuk di bulan Ramadan ini, ibu ajarkan anak-anak kita untuk datang ke masjid. Yang usianya sudah 10 tahun, giring mereka ke masjid. Jangan dibiarkan tidur sampai larut pagi dan lupa sholat subuhnya. Nanti kita yang kena. Mumpung di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama perbarui keimanan kita agar Ramadan ini menjadi tonggak sejarah buat keluarga kita, tonggak sejarah buat lingkungan kita. Yang sekecil ini, kalau masjidnya penuh, Allah akan kasih keberkahan. Tuh, motor yang hilang, mobil yang hilang, semua yang hilang, itu ujian buat kita. Karena orang yang mau masjid. Mudah-mudahan dengan sering kita datang ke masjid untuk masyarakat sholat fardu berjamaah dan taklim, insya Allah lingkungan kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya himbau kepada bapak ibu yang memiliki anak-anaknya, kita tidak banyak program di Masjid Al-Barokah. Yang pertama, tadarus ba'da sholat sunnah tarawih sampai jam 11. Kemudian kegiatan yang kedua adalah tadarus untuk anak-anak kita dari jam 5 sore sampai berbuka puasa. Sampaikan kepada anak kita yang ada di rumah yang usianya 10 atau 5 atau 6 tahun datang ke masjid jam 5 sore sampai ba'da maghrib dan berbuka puasa di Masjid Al-Barokah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kalimat yang kurang enak di jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kekeliruan itu datangnya dari saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aturkan demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.